Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres mata kuliah Statistik Bisnis 2 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran, Gaya Mengajar Dosen, dan Kecerdasan Emosional terhadap Pemahaman Mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelumnya yang saya hormati, Bapak Alisius Harimukti, SE, MSAK, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Alvito Rizky Apriliano, Dewi Alvalinda, Gusti Nisiyanturi saya sendiri, Muhammad Raihan Maulana, Sekar Intan Octavia Ningrum. Pada bagian pertama terdapat daftar isi. Daftar isi terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama terdapat pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bagian kedua terdapat pengembangan hipotesis. Pada bagian ketiga terdapat metode penelitian dan operasi jurnal. Pada bab 4, kami membahas tentang profil responden berdasarkan jenis kelamin, media pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa, tingkat emosional mahasiswa. Bab 5, hasil pembahasan dan metode analisis data. Bab 6, kesimpulan. Pada penelitian ini kami menggunakan 3 variabel independen. Yang pertama itu media pembelajaran, yang kedua itu gaya mengajar dosen, yang ketiga kecerdasan emosional. Dan juga pada penelitian menggunakan variabel dependen, yaitu pemahaman mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selanjutnya penelitian terdahulu. Menurut Karyanto pada tahun 2021, hasil penelitian variabel media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis e-learning, menunjukkan bahwa e-learning dianggap sebagai pendekatan yang berguna untuk membantu mahasiswa akuntansi memperoleh pengetahuan. Studi ini menyiratkan bahwa e-learning dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan untuk menyampaikan pengetahuan dalam domain pendidikan bisnis. Penelitian menurut Anam pada tahun 2016, hasil penelitian secara parsial, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman akuntansi, sedangkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Sedangkan secara simultan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Selanjutnya penelitian menurut Menhart pada tahun 2021, hasil dari penelitian ini adalah pengaruh latar belakang pendidikan menengah mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Gaya mengajar dosen tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Minat belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Dan secara simultan, latar belakang pendidikan menengah mahasiswa, gaya mengajar dosen, dan minat belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Selanjutnya pendahuluan. Akuntansi keuangan menengah atau yang biasa disebut dengan akuntansi keuangan 1 adalah mata kuliah profesi yang berisi materi dasar yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan standar akuntansi, sistem informasi manajemen persediaan, surat berharga, aset tetap, dan analisis laporan keuangan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap mahasiswa dalam pemahaman akuntansi? Yang kedua, apakah media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah? Yang ketiga, apakah gaya mengajar dosen dapat mempengaruhi cara berpikir mahasiswa dalam memahami mata kuliah akuntansi keuangan menengah? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dari perspektif tentang media pembelajaran yang digunakan mahasiswa dalam memahami konsep perkuliahan akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang kedua, untuk menganalisis kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi dalam memahami mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang ketiga, untuk mengetahui kecerdasan emosional apakah berpengaruh dalam gaya mengajar dosen terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan hipotesis. H1 yaitu media pembelajaran berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah.
H2 yaitu gaya mengajar dosen berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. H3 yaitu pengaruh kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selanjutnya, pada bab 3 kami akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fakta dan fenomena aktual, yaitu dengan mendeskripsikan pengaruh media pembelajaran, gaya mengajar dosen, dan kecerdasan emosional terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keuangan. Data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini didasarkan pada data primer. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui kuesioner penelitian menurut Sari tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memperoleh data primer melalui penggunaan kuesioner. Kuesioner adalah data pernyataan terstruktur yang diajukan kepada responden. Sebuah survei yang dilakukan di kalangan mahasiswa akuntansi pada semester 5 Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif akuntansi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, semester 5 dengan populasi 140 mahasiswa. Dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif akuntansi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, semester 5 dengan jumlah populasi sejumlah 140 mahasiswa, dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Purposive sampling adalah jenis pemilihan sampel secara acak berdasarkan pertimbangan masalah dalam penelitian. Kami juga memiliki kriteria dalam menentukan sampel yang akan kami teliti. Yang pertama ada mahasiswa aktif S1 jurusan akuntansi khususnya semester 5 di kalangan Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Yang kedua, kesempatan untuk mengisi kuesioner. Ketiga, mahasiswa akuntansi yang sudah menyelesaikan studinya di semester 4 dan sekarang berada di semester 5. Yang keempat, mahasiswa akuntansi yang telah lulus mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Selanjutnya yaitu ada operasi jurnal. X1 yaitu media pembelajaran. Untuk mendapatkan data media yang efektif, fokusnya adalah pada jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, yang menggunakan teknik pemilihan jurnal berdasarkan indikator media yang memenuhi standar efektif, yaitu yang pertama, menciptakan motivasi belajar, yang kedua, meningkatkan hasil belajar, yang ketiga, biarkan siswa mengingat pengetahuan lama, dan yang keempat, siswa dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari. X2 ada gaya mengajar dosen. Menurut Ali, gaya mengajar dosen dapat dibedakan menjadi 4, yaitu gaya mengajar klasik, teknikal, personalisasi, dan interaktif. Indikator penelitian ini mengadopsi penelitian Imu Putrisari dan Reni Sartika, antara lain perilaku makan dan bimbingan. Yang X3 yaitu kecerdasan emosional. Indikator dalam penelitian ini mengadopsi penelitian Imu Putrisari dan Reni Sartika, antara lain yang pertama, kemampuan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran. Yang kedua, bagaimana siswa memahami materi yang telah dipelajari dan olehnya. Yang ketiga, kenali emosi Anda. Yang keempat, kelola emosi. Dan yang kelima, motivasi diri sendiri. Bab 4. Analisis dan pembahasan.
Profil responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total keseluruhan responden pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2019 yang berada pada semester 5 yang berjumlah 50 responden, dapat diketahui bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah lelaki dan perempuan, di mana jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. Menurut survei, jumlah laki-laki yang mengisi kuesioner yang kami sebarkan sebanyak 12 orang, sedangkan perempuan sebanyak 39 orang. Selanjutnya, profil responden berdasarkan media pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa. Dari hasil survei menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasikan oleh mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi angkatan 2019 dalam profil tentang media pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa maupun dosen dalam pembelajaran jarak jauh. Yang lebih sering digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi kedua yang sering digunakan disusul oleh Google Classroom, dan aplikasi yang ketiga disusul oleh Google Classmeet dan e-learning yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Yang ketiga ada profil responden berdasarkan tingkat emosional mahasiswa. Dari hasil survei, menunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasikan oleh mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2019. Dalam profil tingkat emosional mahasiswa, dalam menyelesaikan tugas akuntansi, mayoritas lebih tenang dalam menyelesaikan tugas mereka. Namun, ada beberapa mahasiswa yang dalam menyelesaikan tugasnya lebih tidak bisa mengontrol emosinya atau lebih emosi dan cenderung temperamen dalam menyelesaikan masalah yang selanjutnya pada bab 5 ada hasil pembahasan. Analisis data, outer model atau hasil model pengukuran. Saat menggunakan aplikasi Smart PLS untuk mempelajari model eksternal, ada 3 kriteria yang salah satunya adalah untuk memeriksa validitas, konvergensi, dan untuk 2 kriteria lainnya yaitu validitas diskriminan yang berupa akar kuadrat. Pada pembahasan ini akan dibahas hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dan hubungan tidak langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat dan variabel pemoderasi. Composite reliability. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan skor Cronbach's alpha dan composite reliability. Skor yang direkomendasikan untuk reliabilitas komprehensif adalah 0,6, namun masih ada nilai yang di bawah 0,5 dalam penelitian ini. Nilai reliabilitas yang tinggi diwakili oleh nilai 1,0 dan reliabilitas dianggap cukup memuaskan atau setinggi 0,7. Nilai reliabilitas komprehensif digunakan untuk mengukur konsistensi blok indeks. Inner model atau hasil model pengukuran. Inner menentukan hubungan antara konstruksi yang mendasarinya. Saat menggunakan PLS untuk mengevaluasi model, pertama-tama lihat R-square dari setiap variabel laten dependen. R-square adalah ukuran proporsi perubahan nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang berpengaruh untuk memprediksi kualitas model. Nilai R-square 0,75 berarti kuat, 0,50 berarti sedang, dan 0,25 berarti lemah. Uji hipotesis. Hipotesis pertama.
Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya teknologi di era ini, maka semakin efektif media pembelajaran yang digunakan mahasiswa dalam memahami mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Hipotesis 2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya mengajar dosen tidak berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika dosen menginterpretasikan materi kuliah dengan benar sesuai dengan metode pengajaran yang diharapkan mahasiswa, mahasiswa akan lebih efektif dalam memahami proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Namun, jika dosen tidak dapat menginterpretasikan materi dengan baik, maka mahasiswa akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Hipotesis 3. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian ini, pengaruh langsung kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengontrol emosi dengan baik pada saat menyelesaikan masalah. Convergent validity, hasil pengolahan menggunakan Smart PLS di mana nilai eksternal load variable, indeks media pembelajaran, gaya mengajar dosen, dan kecerdasan emosional tidak memiliki indeks dengan nilai load factor, di antaranya 0,6 atau nilai korelasi antara konstruk, dan terdapat variabel yang tidak memenuhi validitas konvergensi karena lebih rendah dari nilai loading factor 0,6. Hasil model pengukuran atau inner model. Berdasarkan sajian data tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai adjust R-square variabel pemahaman mahasiswa akuntansi atau Y adalah 0,490 atau sebesar 49%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran moderat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kemampuan nilai R-square memiliki pengaruh moderat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel media pembelajaran, gaya mengajar dosen, dan kecerdasan emosional mempengaruhi variabel pemahaman mahasiswa akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah sebesar 49% atau masih ada 51% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Untuk uji hipotesis, ada hipotesis 1, yaitu pengaruh langsung media pembelajaran terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi keuangan menengah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya teknologi di era ini, maka semakin efektif media pembelajaran yang digunakan mahasiswa dalam memahami mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selanjutnya, hipotesis 2, pengaruh langsung gaya mengajar dosen terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya mengajar dosen tidak berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika dosen menginterpretasikan materi kuliah dengan benar sesuai dengan metode pengajaran yang diharapkan mahasiswa, mahasiswa akan lebih efektif dalam memahami proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Namun, jika dosen tidak dapat menginterpretasikan materi dengan baik, maka mahasiswa akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Yang terakhir, hipotesis 3, pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian ini, pengaruh langsung kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengontrol emosi dengan baik pada saat menyelesaikan masalah. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi. Yang kedua, gaya mengajar dosen tidak berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa akuntansi.
Yang terakhir yaitu saran. Penelitian ini nyatanya masih mengandung banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penelitian akan memberikan saran-saran yang bersifat teoritis agar pada penelitian selanjutnya, kekurangan-kekurangan yang ada dapat dihindari dan dapat menjadi penelitian yang lebih baik.